Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang Profesor Lalu, Pak Bris, dan juga Pak Gustan. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Rismasari dengan NIM 1722033. Saya dari kelompok 14 yang mendapatkan judul Gedung Pertunjukan. Saya akan langsung mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya mendapatkan subjudul Gedung Pertunjukan Seni Tari dengan tema arsitektur kontemporer. Nah, di sini ada konsep ruang dari auditorium. Ini ruang merupakan ruang utama yang dirancang dengan kapasitas 1.000 penonton. Di sini saya membuat stage yang agak melengkung dengan tujuan untuk supaya ruangan itu tidak kaku gitu. Untuk bidang pantulnya, saya rancang dengan langit-langit pada ruangan ini yang agak lebih tinggi seperti itu. Lalu untuk material yang saya akan gunakan yaitu material yang mampu menyerap suara sehingga suaranya tidak memantul dan menyebabkan eko suara yang berlebihan. Lalu untuk ruangan ini merupakan ruang yang bebas kolom sehingga pandangan penonton tidak akan terganggu. Lalu selanjutnya ada bagian kursi. Bagian kursi yang saya pilih menggunakan kursi warna merah dengan tujuan warna merah ini merupakan warna yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap ya. Jadi pantulan dari lampu sorot yang ada nantinya tidak akan memberi warna yang kontras gitu, sehingga penonton itu tidak terganggu oleh sinar cahaya dari lampu sorot tersebut. Dan juga warna ini sangat netral dan aman untuk apabila terkena kotoran, tumpahan itu lebih mudah dibersihkan seperti itu. Lalu selanjutnya ini tadi yang saya bilang bahwa stage ini merupakan stage yang dibikin agak melengkung dengan tujuan untuk keindahan itu tadi. Itu bagian lengkungannya dibikin tangga. Tangga ini untuk MC atau penonton MC atau penari itu berinteraksi langsung dengan penonton gitu. Lalu selanjutnya ada backstage. Ruang backstage ini sendiri tuh tampak depan itu akan seperti ini dan dia agak masuk gitu ya. Dan untuk tampak atasnya hubungan antara auditorium penonton sebelah sini, lalu untuk stage-nya sendiri dan bagian backstage. Backstage ini dibikin lebih lebar dengan tujuan sirkulasi penari itu lebih leluasa karena sebelum menampilkan pertunjukan pasti ada briefing, ada latihan kecil itu akan memudahkan gitu ya. Karena backstage ini merupakan ruang yang cukup luas. Seperti itu. Lalu selanjutnya pada backstage tadi ada partisi gitu yang ada di bagian sini, tampak depannya seperti itu. Lalu partisi ini diberi lampu sorot. Lampu sorot ini digunakan dengan tujuan supaya partisi ini terlihat nyata dan tidak hanya gambar saja, tapi benar adanya di sini ada partisi seperti itu. Jadi lampunya nanti akan menyorot sehingga penonton dapat melihat partisi dengan jelas. Lalu selanjutnya ruang rapat ya. Ruang rapat di sini saya bikin pada sisi kanan dan sisi kiri itu berbeda material. Pada bagian sisi kanan dia dindingnya merupakan dinding yang tertutup. Dinding yang tertutup dan bagian kiri merupakan material kaca, menggunakan material kaca. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada ini ruang rapat yang tadi saya bilang sisi sebelah kanan itu menggunakan material yang tertutup namun diberi elemen garis untuk menyesuaikan dengan yang material kaca tadi karena dibikin garis-garis pada ruang sehingga ruangan tersebut tampak elegan. Lalu selanjutnya di sebelah sini seperti yang saya ucapkan tadi bahwa material kaca ini sangat mendominasi di bagian sisi kiri dan bagian pintu masuk ya. Hal ini untuk memaksimalkan cahaya alami dari luar sehingga ruangan ini tetap terang meskipun tanpa lampu. Untuk bagian sudut dari ruangan ini yaitu diberi tanaman hias sebagai penyejuk, supaya matanya itu tetap fresh gitu. Karena di sebelah tanaman hias ini terdapat LCD. Jadi ketika ada yang mempresentasikan, kita juga tetap
melihat sesuatu yang segar seperti itu. Lalu selanjutnya di sini saya menampilkan konsep bentuk. Tahap awal dari konsep bentuk yaitu mengambil bentuk lingkaran, kemudian diolah pada tahap selanjutnya sehingga menjadi segi 8. Lalu pada tahap yang ketiga yaitu menyusun segi 8 tersebut. Itu merupakan empat segi 8 itu disusun sehingga menjadi seperti pada gambar ini. Lalu ditambahkan sebuah garis itu sehingga bentuk 2 dimensinya seperti ini dan 3 dimensinya seperti ini. Lalu bentuknya nanti akan diolah, diberi fasad gitu. Lalu selanjutnya di sini ada tanpa atas menggunakan struktur lipat gitu ya. Lalu ini ada bentuk 3D yang sudah jadi diberi struktur atap struktur lipat, namun saya menggunakan half radial folded plate structure gitu. Jadi dia memusat gitu di bagian belakang situ. Saya juga menerapkan arsitektur kontemporer nantinya pada bangunan ini yang dikemukakan oleh Eugen Scrimbeck, yaitu memiliki prinsip fasad yang transparan. Jadi nanti banyak kaca yang ada pada bagian sisi luar gedung ini. Untuk konsep struktur seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya mengambil radial folded plate structure, namun hanya setengahnya saja. Lalu kedalaman tanah kurang lebih 10 meter. Saya menggunakan pondasi bore pile. Nah, untuk konsep utilitas yaitu ada saluran PDAM. Saluran PDAM berada di sini, kemudian mengarah ke bagian gedung dan ke hidran untuk pemadam kebakaran. Lalu untuk gensetnya diletakkan bagian sini, kemudian dialirkan pada gedung. Ini untuk meteran pada air pada bangunan, lalu titik pembuangan sampah berada di sini. Dan untuk drainase, ini merupakan panah yang air kotor dari gedung, lalu dialirkan menuju real kota. Lalu selanjutnya ada vegetasi. Vegetasi ini tuh dengan tujuan untuk memecah kebisingan yang ada, karena di sini cukup bising, karena di sini ada merupakan jalan Galunggung, jalan utama, dan di sini merupakan jalan Dieng. Ini ruang terbuka hijaunya berada di sini, untuk area lahan parkir berada di sebelah sisi bangunan sebelah sini. Ini untuk penempatan masa bangunannya. Lalu selanjutnya ada sirkulasi kendaraan. Untuk sirkulasi kendaraan sendiri saya mengambil pintu masuk berada di bagian Jalan Galunggung dan pintu keluar berada di Jalan Dieng. Seperti itu. Jadi apabila masuk akan melewat sini, kemudian jika parkir akan memasuki area lahan parkir, jika keluar melewati jalan ini. Lalu selanjutnya ada sirkulasi pejalan kaki. Sirkulasi pejalan kaki ini sendiri itu langsung, jadi tidak mengikuti sirkulasi kendaraan karena nantinya akan mengganggu kendaraan. Jadi dibikin jalan sendiri di bagian sisi lahan area open space itu. Untuk masuk sebelah sini dan keluar sebelah sini. Lalu selanjutnya di sini aksesibilitas seperti yang saya bilang tadi, bahwa akses masuk yaitu berada di Jalan Galunggung dan akses keluar berada di Jalan Dieng. Lalu selanjutnya, sekian presentasi konsep dari saya. Sebelumnya kalau banyak kekurangan, banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.